Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah saat ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah anggota legislatif DPRD Kota Cirebon dari fraksi Gerindra, Bapak Fitrah Malik. Assalamualaikum Pak Fitrah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dan narasumber satu lagi tidak asing. Beliau adalah Bapak Sudrajat Gufron. Dan saat ini Pak Sudrajat sebagai konsultan di program Kotaku, program pemerintah pusat yang kebetulan saat ini sedang terkonsentrasi pelaksanaannya di Kota Cirebon. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Ajat. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, saat ini kita lihat bahwa pembangunan 2019-2020 ini sepertinya sudah mengarah pada pembangunan yang berbasis dan berorientasi daerah. Karenanya program-program pemerintah pusat sudah turun ke daerah dan itu menjadi tantangan bagi daerah apakah bisa mengelola dan menjadikan program ini sebagai program potensial untuk mensejahterakan masyarakat. Di Kota Cirebon beberapa kawasan sudah menjadi program. Di antaranya adalah program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh. Untuk program Kotaku ini terkonsentrasi di kawasan Panjunan pesisir, ya, Kecamatan Lemah Wungkuk, ya, Kelurahan Panjunan, Kota Cirebon. Dan ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah apakah pemerintah daerah mampu mengawal, merealisasikan dan memberikan aspek atau dampak positif bagi pembangunan daerah itu sendiri. Pak Fitrah Malik, program ini kan sudah running ya, perencanaan, kemudian implementasi di lapangan juga konsolidasi, sosialisasi sudah dilakukan oleh eksekutif maupun tim dari Kotaku ya, konsultan Kotaku. Kira-kira pandangan Pak Fitrah ini seperti apa peran Dewan khususnya di program Kotaku ini sejauh ini? Selama ini memang karena kita tahu bahwa program Kotaku ini memang dari pusat, memang keterlibatan anggota DPRD ini belum begitu terlihat Pak, karena memang ini Kotaku ini adalah program lanjutan dari PNPM. Jadi memang sudah ada garis garis kepengurusannya lah, yaitu melalui Badan Keswadayaan Masyarakat atau BKM di tingkat kelurahan, kemudian leading sektornya dari pemerintah daerah melalui DPRKP, kemudian nanti di provinsi juga ada yang namanya KMW dan KMP. Itu yang saya tahu karena memang kebetulan saya juga dulu mantan ketua BKM di Kelurahan Panjunan, Pak Hairudin. Ya, program Kotaku, saya sempat melihat desainnya, ini luar biasa ya. Beberapa pihak juga memposting desain Kotaku, khususnya wilayah Kota Cirebon. Kalau melihat desain ini, Pak Fitrah yang juga sebagai anggota Dewan berdomisili di kawasan Panjunan, kira-kira dengan desain ini sudah cocok belum dengan kondisi masyarakat geografis di lapangan ini? Kalau saya melihat terkait desain apa yang sudah beredar di di masyarakat ini, saya pikir bahwa desain ini memang cukup menarik ya, apalagi bagi masyarakat kawasan pesisir pantai yang belum begitu mengetahui secara detail seperti apa. Dengan melihat gambar saja mereka sudah membayangkan begitu indahnya kampungnya yang akan ditata. Mungkin itu ya. Langkah-langkah apa kira-kira yang harus dilakukan ya menurut anggota legislatif Pak Fitrah nih
dengan melihat kondisi masyarakat yang mohon maaf kalau saya pernah ke sana, itu memang cocok dijadikan sebagai pilot project kawasan kota tanpa kumuh, karena memang lokasinya bersebelahan dengan sungai, kemudian ada tempat pelelangan ikan di sana, perahu-perahu, dan kondisinya sudah banyak bangunan-bangunan saat ini yang mohon maaf membuat kawasan lebih semerawut. Kira-kira bakal susah nggak merealisasikan ini dengan melihat kondisi masyarakat dan kondisi bangunan di sana? Kalau saya mengamati dan melihat dan kemudian dan memang saya kebetulan berdomisili di situ dan saya sejak kecil juga tinggal di situ. Jadi saya melihat ini perlu adanya koordinasi yang baik dari pemerintah daerah, eksekutif, wali kota maupun dinas stakeholder yang ada atau leading sektornya yaitu DPRKP, agar bisa mengkoordinasikan atau mensosialisasikan program ini kepada masyarakat, biar masyarakat itu paham sebenarnya ingin seperti apa yang akan dibangun oleh pemerintah pusat dan bagaimana dampaknya nanti terhadap masyarakat. Terkait dampak juga saya melihat mungkin ada sedikit pro kontra juga, karena di situ ada masyarakat yang meninggali di bantaran kali. Ini juga perlu perhatian khusus dari pemerintah kota supaya itu juga tidak menjadi hambatan bagi pemerintah kota agar program ini bisa berjalan dengan baik. Dan saya sejauh ini sudah melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah kota ini sudah cukup baiklah. Dengan menyambut program ini aja di kota Cirebon ini sudah merupakan apresiasi terhadap pemerintah kota, artinya mau menerima program yang bisa bisa untuk melakukan perubahan di tingkat-tingkat kawasan kumuh. Mungkin itu. Kemungkinan potensi resistensi ini ada nggak dengan minimnya sosialisasi tadi menurut Pak Fitra? Kalau saya melihat mungkin pemerintah kota ini menunggu momen yang tepat untuk melakukan sosialisasi. Karena apa? Setiap perubahan pasti akan memicu sebuah resistensi baik dari sisi sosialnya maupun sisi lingkungan. Yang terpenting adalah itu tadi, pemerintah kota harus segera bisa mengurai apa yang disampaikan oleh Pak Herudin, mengurai atau menginventarisir semua masalah, potensi masalah yang akan terjadi. Jadi kalau resistensi saya yakin pasti akan ada. Tetapi ketika pemerintah bisa menginventarisir masalah dan bisa merangkum dari sebuah masalah itu, saya yakin juga ini bisa diselesaikan. Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah ini bisa melakukan sosialisasi yang jelas, kemudian yang bisa dipahami oleh mereka, karena ini juga pada prinsipnya adalah untuk kebaikan mereka juga. Tetapi tinggal bagaimana pemerintah ini bisa mengemas, menyampaikan dengan baik, merangkul semua elemen yang ada di lingkungan sebagai objek yang akan dilakukan penataan ini, bisa dilakukan dengan baik, begitu Pak. Pak Ajat, progres sejauh ini seperti apa sih? Pendampingan, tadi katanya sosialisasi dari pemerintah juga belum maksimal. Apa yang dilakukan tim Kotaku ini sejauh ini? Ya, saya kira tadi masukan yang baik ya dari Pak Fitra ya, terkait dengan respon beberapa pelaku lah yang menurut Pak Fitra sepertinya masih belum maksimal. Jadi ini menjadi bahan masukan kita. Tapi prinsipnya bahwa proses sosialisasi ini sebenarnya tujuannya atau goalsnya adalah mendorong partisipasi masyarakat di dalam program. Maka strategi sosialisasi ini memang sangat penting.
Makanya kalau secara umum kami menggunakan konsep sosialisasi ini dalam rangka pertama menciptakan model-model informasi yang luas sebanyak-banyak yang bisa diterima masyarakat, itu share information gitu ya, sehingga semua kalangan sebaiknya memang harus menerima informasi tentang kotaku itu. Nah, kalau tahapan ini sudah selesai, kemudian baru kita masuk kepada step berikutnya, yaitu apa yang disebut dengan konsultasi. Jadi kita semata-mata bukan hanya menyebar leaflet, menyebar berita koran gitu ya dan sebagainya, tapi kita juga melakukan konsultasi dengan masyarakat. Karena dengan konsultasi, apa yang tadi dirasakan masyarakat misalkan tidak paham apa yang pesan yang disampaikan oleh konsultan atau pelaku-pelaku program kotaku ini, mereka bisa melakukan konsultasi. Nah, kemudian yang pada step ketiganya adalah kalau mereka sudah paham, biasanya ada yang disebut dengan pola kolaborasi. Jadi kalau mereka sudah mulai paham, maka cenderung ya untuk melakukan kerjasama atau kolaborasi. Sampai pada step yang keempat nantinya masyarakat sudah mandiri, istilahnya berdaya gitu ya. Nah, terkait dengan program kotaku ini, memang kita sebenarnya arah sosialisasinya akan mengarah ke sana. Mungkin ke depan kita akan lebih perbaiki lagi, Pak Fitra. Yang jelas bahwa dengan program kotaku dan hari yang saat ini juga sedang fokus menata kawasan Panjunan ini, kita harapkan memang akan selalu melakukan sosialisasi secara menerus ya, secara menerus, baik konteksnya komunikasi, konteksnya informasi maupun konteks edukasi. Jadi kita akan lakukan menerus sehingga masyarakat betul-betul paham atau sadar betul bahwa tujuan dari penataan kumuh ini apa. Ya. Itu yang saya kira menurut saya penting. Sebentar, kita lihat desain kawasannya ya. Saya mendapatkan desain kawasan ini dari media sosial, Pak Ajat. Di sana ada gerbang, kemudian ada kawasan pantai, ya, ada sungai, kemudian ada beberapa kawasan yang dibuat seperti ada jogging tracknya, dan ada kawasan bangunan-bangunan seperti kuliner. Kira-kira melihat desain ini, ya, apa yang hendak disampaikan Pak konsultan ini kepada masyarakat? Ya, jadi secara umum desain pesisir Panjunan ini mengusung tema kurang lebih sebagai kampung wisata, ya. Kampung wisata bahari, begitu, dengan segala potensi baharinya yang dimiliki oleh pesisir Panjunan. Dan yang kedua adalah penataan kawasan kampung Panjunan ini sebagai etalasenya kota Cirebon. Nah, etalase itu artinya bahwa kalau kita mau lihat kota Cirebon, ya Panjunan ini mestinya yang harus dilirik. Kenapa? Karena kota Cirebon dari segi sejarah pertama lahir dari pesisir. Sehingga menurut saya saatnya kota Cirebon sekarang menjadikan pesisir lautnya itu sebagai potensi kotanya. Baik dilihat dari aspek huniannya, aspek ekonominya maupun aspek sosialnya. Itu penting. Pak Fitra sempat lihat videonya ya? Video animasi desain kawasan kota tanpa kumuh. Menurut Pak Fitra bagaimana tadi seperti yang disampaikan Pak Ajat? Jadi terkait dengan video ini kan sebenarnya sudah menyebar nih di masyarakat, dan ini sebenarnya sarana sosialisasi yang efektif kalau menurut saya, karena masyarakat itu akan lebih mudah menerima ketika bentuk-bentuk visual itu sudah dapat dilihat. Cuman yang perlu dilakukan oleh semua pihak adalah bagaimana itu tadi menginventarisir semua masalah. Nah, kalau melihat dari gambar, mungkin masyarakat secara umum setuju akan lebih baik gitu kan, ya akan lebih bagus dan sebagainya. Tetapi dalam setiap perubahan itu pasti ada subjek-subjek yang terdampak. Nah, yang terdampak ini yang perlu diperhatikan. Yang mungkin juga kita tahu semua bahwa di situ ada rumah-rumah yang tinggal di bantaran, ya bukan bedeng Pak. Jadi memang itu secara liar sebenarnya. Mereka membangun karena memang tidak punya tempat tinggal, akhirnya mereka membangun di situ, dari mulai satu akhirnya merembet ke yang lainnya, dan sepanjang jalan itu banyak rumah-rumah
yang dibangun oleh masyarakat sendiri gitu loh. Artinya secara regulasi kan itu memang dilarang. Tetapi mungkin secara kebutuhan masyarakat ya mereka butuh tempat untuk berteduh gitu kan. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah baik semua pihak, bagaimana program ini bisa diterima oleh semua pihak, walaupun ada beberapa yang terdampak dan itu harus dipikirkan. Bagaimana solusi bagi masyarakat yang terdampak itu, Pak? Oke pemirsa, di segmen terakhir ini kita akan ulas beberapa catatan ya, terutama soal dampak dari program Kotaku. Dampak itu bukan berarti negatif ya, tapi juga ada hal yang positif yang menguntungkan untuk masyarakat. Dan juga catatan-catatan lainnya, misalkan resistensi, koordinasi yang kurang, sosialisasi. Ini tentu juga menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan juga pelaksana dan juga tentunya masyarakat, sehingga program ini bisa berjalan sesuai dengan harapan. Pak Ajat, tadi soal dampak yang disampaikan Pak Fitrah, bagaimana melihat tadi sosialisasi belum maksimal, kemudian koordinasi, jangan sampai kemudian ada dampak ya sebelum program ini betul-betul selesai. Walaupun masalah pasti ada dan itu harus dihadapi. Bagaimana Pak Ajat untuk mengurai dampak ini sehingga tidak ada kesan, mohon maaf, asal-asalan atau yang kemudian merugikan masyarakat? Ya, saya kira tadi saya tegaskan ada 3 prinsip sosialisasi. Jadi ada komunikasi, informasi, dan edukasi. Mungkin ada 3 hal ini memang ada yang tidak sepenuhnya bisa dicerna oleh masyarakat. Itu memang salah satu kendala kita. Mungkin ini adalah perbaikan bagaimana media kita yang kita manfaatkan harus efektif dan seterusnya. Nah, memang pada umumnya ketika mendengar penataan kawasan itu orang kemudian punya image bahwa mereka akan digusur. Itu yang biasanya tertangkap otomatis. Ini yang sebenarnya memang salah satu tugas berat kita. Padahal konsep menata itu tidak selalu harus menggusur. Jadi ada istilah dalam mungkin teman-teman yang ahli di urban planner itu nyebutnya sebagai urban renewal. Jadi lebih kepada peremajaan kawasan. Nah, kalau peremajaan ini sebenarnya kita akan mengakomodir mereka yang ada di kawasan tersebut. Jadi tidak digusur. Justru merevitalisasi kawasan ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas hidup masyarakat di situ dengan penataan kawasan yang lebih baik. Maka salah satu alternatifnya adalah mereka bisa saja nanti kelak dipindahkan ke rumah susun yang layak dan sehat gitu. Itu konsepnya. Jadi tidak digusur misalkan dari tempat semula mereka di situ hidup sejak kecil, kemudian secara ekonomi juga sudah bergantung dengan kawasan tersebut gitu. Dan akhirnya mereka saat digusur tentu akan jatuh miskin. Karena kehilangan mata pencaharian dan yang kemudian betul, menjadi semacam inilah ketakutan mereka terjadi, dan itu memang yang harus kita hindari. Prinsip-prinsip penataan kawasan itu harus betul-betul secara sosial juga ramah, bukan hanya lingkungan. Oke, Pak Ajat, ini bicara kawasan, bicara bentuk bangunan, tentu ada ikon yang dibangun. Ikon itu juga berkaitan dengan arah pembangunan Kota Cirebon. Saya belum melihat secara detail apa yang sedang dibuat, apa yang sedang dibuat. Tapi sekilas tadi Pak Fitrah lihat juga ada gapura ya. Betul. Itu yang pantas, yang ikonik untuk kawasan Panjunan itu seperti apa? Apa memang sudah sesuai dengan desain tadi Pak Fitrah? Tadi kalau lihat secara visual ini memang cukup menarik ya. Jadi saya melihat sih dari semacam candi bentar kalau tidak salah ya Pak. Jadi kalau menurut saya sih masyarakat itu lebih kepada ketika melihat hal-hal yang visual ini memang masyarakat menanggapinya bagus sekali gitu kan. Cuman yang paling penting sebenarnya bukan pada yang juga sangat penting kalau menurut saya bukan hanya sekedar dari sisi bangunannya, tetapi yang paling penting adalah pemahaman terhadap masyarakat. Kawasannya ini akan ditata, tetapi
apa yang akan mereka dapatkan, atau hal-hal apa yang menjadi pesan untuk mereka supaya mereka itu juga dalam hal penataan ini tidak membuat mereka juga jadi malah makin sulit seperti tempat tinggal ataupun yang lainnya. Ini juga yang perlu pemerintah dan semua pihak pikirkan. Mungkin itu Pak. Ya, berarti Pak Jat, ini persoalan bangunan ini kan tadi Pak Fitra sampaikan bukan hanya persoalan ikon ya, tetapi bagaimana bangunan itu bermanfaat bagi masyarakat dan berdampak positif. Apalagi tadi ada bahasa bahwa ini juga bisa dijadikan kawasan potensial untuk wisata ya. Betul. Nah, apa yang kemudian bisa dikonversi? Aspek lingkungan, ekonomi, ya, sosial, dan keberdayaan masyarakat ke depan. Iya. Ada nggak garansi bahwa ketika program itu terbangun, selesai, kemudian masyarakat bisa menikmati dampak positifnya? Jadi begini, kalau saya melihat salah satu tagline kota Cirebon itu kan kota sejarah dan budaya. Artinya apa? Sebenarnya kita ingin menangkap juga nilai atau value dari kota sejarah dan budaya itu dalam menata kawasan Panjunan, Pak. Sehingga desain arsitektur kita juga memang mengadopsi beberapa karakter bangunan Cirebon, ya, sebagai pusat penyebaran Islam dahulu. Sehingga ada Candi Bentang itu sebenarnya kita mengadopsi itu. Begitu juga di lokasi di kawasan-kawasan lain, di samping aspek kelayakan tadi ya, arsitekturnya gitu kan, kemudian sipilnya, kita juga memang menyerap nilai-nilai lokal Cirebon. Sehingga kelak kawasan Panjunan ini menjadi salah satu destinasi unggulan. Nah, kalau kelak sudah menjadi kawasan destinasi wisata, saya punya keyakinan efek ekonominya akan semakin banyak. Masyarakat di situ bukan harus berhenti menjadi nelayan. Justru daya tarik kita dalam berwisata adalah melihat bagaimana nelayan-nelayan di Panjunan ini beraktivitas. Justru itu kalau kita bisa mengemas dengan baik, dibuat bisnis plan-nya, akan menjadi daya tarik wisata. Dan juga bagi pelaku-pelaku ekonomi lainnya, seperti pembuatan olahan dari hasil laut, misalkan begitu ya, berbagai bahan makanan yang diolah di situ kan sebenarnya bisa menjadi industri kreatif. Itu yang sebenarnya kita akan akomodir di dalam penataan kawasan Panjunan, terutama di RW 1 dan RW 10 yang kebetulan profesi dari masyarakat di situ mayoritas adalah nelayan dan tadi beraktivitas pada usaha olahan hasil laut. Saya kira begitu. Ya, artinya program ini memang terintegrasi betul, dengan program lainnya dan juga program-program pemerintah ya. Dan tentu itu harus tertuang. Betul. Tertuang, tertulis, dan tentu juga harus dipersiapkan perangkat-perangkatnya. Pak Fitrah, berkaitan dengan perangkat, karena mungkin juga nanti ada peraturan yang harus dibuat, kesiapan dewan menghadapi program ini, mungkin ada catatan-catatan regulasi yang harus dibangun untuk tadi memberikan garansi buat masyarakat biar merasakan dampak positif dari program ini. Kalau terkait regulasi dan aturan, jadi begini, dewan sendiri sebenarnya belum secara langsung mendapatkan informasi dari eksekutif terkait dengan program ini, karena memang program ini sudah berjalan sejak zaman yang dulu, zamannya P2KP, kemudian PNPM, sekarang berubah. Jadi ini adalah memang program pusat. Jadi memang secara kelembagaan di DPRD belum tahu secara langsung dari dinas terkait program ini. Hanya saja sudah banyak yang mendengar, apalagi visual-visual terkait penataannya ini sudah menyebar di di masyarakat gitulah ya kan. Nah, terkait bagaimana nanti ke depan, saya harapkan begini, ini juga mungkin jadi masukan kita semua, termasuk konsultan. Dalam setiap tadi saya juga mencatat bahwa bisa menjadi sebagai kawasan wisata. Nah, kawasan wisata ini jadi perlu juga dilakukan oleh pemerintah daerah supaya setelah pembangunan ini jangan hanya cukup pada saat pembangunannya saja, tetapi bagaimana memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat itu bisa produktif.
Jadi lingkungan yang sudah bagus dimanfaatkan, bagaimana bisa menghasilkan perputaran uang di daerah itu. Misalnya tadi apa yang disampaikan Pak Ajat. Nah, ini mungkin yang menjadi tugas kami nanti di DPRD berikut dengan dengan eksekutif. Kami harap sih nanti eksekutif bisa menyampaikan secara resmi ini kepada DPRD supaya kita bisa mengkaji bareng-bareng. Karena kadang-kadang begini Pak Ajat, mohon maaf ya, program-program itu hanya sekedar membangun Pak Ajat. Membangun nih seperti ini bangunannya begini. Tetapi keberlangsungan dari pembangunan ini juga hanya stop sampai dengan di pembangunan saja, tapi tidak berdampak secara masif terhadap sosial, lingkungan, pemberdayaan masyarakat. Ini yang perlu diperhatikan. Kalau pemerintah pusat kan mungkin sudah memberi bangunan, sudah lah ya kan. Nah, tinggal tugas kita di daerah bagaimana program ini bisa mempunyai keberlangsungan yang produktif, yang bisa sustainability-nya, dan supaya juga bisa menjadi PAD syukur-syukur untuk Kota Cirebon. Oke, Pak Fitrah, ada catatan khusus nggak untuk program ini nih? Baik untuk konsultan maupun buat pemerintah. Oh ya, catatan khususnya adalah ini paling penting Pak. Tadi kita sudah berbicara terkait sosialisasi. Sosialisasi belum diterima semua oleh seluruh lapisan masyarakat, tetapi secara visual sudah menyebar di masyarakat. Memang secara visual ini lebih cepat nangkep oleh masyarakat. Oh, nanti akan jadi begini. Tetapi itu kan belum bisa menginventarisir dampak yang akan terjadi gitu loh. Ini sebelum pembangunan terjadi pasti ada resistensi di masyarakat, pasti ada lah. Apalagi kita ketahui di situ ada yang tinggal di bantaran. Nah, harapan saya pemerintah daerah, kemudian juga konsultan, kemudian stakeholder yang lain bisa segera menginventarisir masalah agar pada saat pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian catatan yang kedua, saya harapkan karena ini adalah program pusat yang ditangkap dengan baik oleh pemerintah daerah, dan saya apresiasi ini pemerintah daerah Kota Cirebon. Terima kasih untuk Pak Wali Kota beserta jajaran stakeholder yang lainnya. Yang perlu diperhatikan lagi adalah keberlangsungan Pak, keberlangsungan dari program ini. Jadi tadi saya sudah sampaikan di awal ya bahwa ke depan tinggal kita pikirkan bagaimana ketika program ini sudah diluncurkan oleh pemerintah pusat, daerah juga harus memikirkan selanjutnya bagaimana agar masyarakat itu kan bisa juga berdaya. Mungkin itu Pak. Betul Pak Ajat, ini sustainability, bahwa program ini tidak sekedar fisik ya, tetapi juga ada program yang berkelanjutan berkaitan dengan tadi garansi lingkungan, ekonomi, sosial, dan juga kalau memang bisa dimanfaatkan sebagai kawasan wisata, kenapa tidak gitu. Nah, sustainability ini seperti apa Pak yang sudah dirancang, yang sudah dibuat oleh konsultan ini? Jadi skenario sustainability itu menurut saya yang pertama adalah kemandirian masyarakatnya. Jadi program akan berjalan kalau memang masyarakat atau subjek dari perubahannya itu sendiri sudah memiliki kemandirian atau berdaya, itu satu. Kemudian yang kedua adalah sustainabilitas itu juga dari segi efek ekonomi. Jadi apakah penataan kawasan ini punya dampak ekonomi terhadap masyarakat di sekitar? Sehingga dengan adanya peningkatan ekonomi atau tumbuhnya perekonomian di situ, otomatis dong masyarakat nanti akan secara terus-menerus menjaga lingkungannya, memperbaiki sendiri, memelihara sendiri, bahkan mengembangkan sendiri. Kemudian yang ketiga yang jauh lebih penting adalah bahwa penataan kawasan lingkungan tidak boleh merusak atau mendegradasi daya dukung lingkungan. Apa artinya kita membangun kota kalau kemudian dampak lingkungannya merusak tadi kawasan itu sendiri. Sebut sajalah dampak-dampak dari limbahnya, kemudian sampah dan seterusnya, sehingga berakibat justru akan menjadi muncul masalah baru, wabah, ya kan? Kerusakan lingkungan yang kemudian juga memicu bencana dan seterusnya. Saya kira sustainabilitas itu tiga hal itu. Jadi kemandirian manusianya, kemudian keberlanjutan ekonominya, dan ketiga adalah soal daya dukung lingkungan atau
daya dukung kawasannya gitu ya. Saya kira itu. Jadi bukan hanya pada persoalan pemerintah, Ya. ya, lemahnya koordinasi, sosialisasi dan segala macam, saya kira itu bisa ditingkatkan ya dengan keterlibatan berbagai pihak untuk sama-sama mensukseskan program ini. Catatannya adalah bagaimana masyarakat bisa mandiri, bagaimana lingkungan bisa terjaga, dan bagaimana program ini bisa mengangkat perekonomian masyarakat. Saya kira kita tunggu perjalanan program ini, bagaimana progresnya. Amin. Masyarakat boleh turut serta memberikan sumbangsi pemikiran, dan tentu juga peran anggota legislatif juga bisa mengawal program ini agar betul-betul berdampak positif. Amin. Kesejahteraan masyarakat. Demikian obrolan Kopi Pahit. Terima kasih Pak Fitra Malik. Sama-sama, Terima kasih Pak Ajat. Sama-sama. Mudah-mudahan tidak bosan ngobrol dengan komunitas Kopi Pahit. Untuk edisi berikutnya kita akan undang narasumber yang lain dengan tema yang tentu masih berkaitan dengan Cirebon masa depan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.